Hari ini kita kedatangan Tiara Andini. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih. Kita tuh sebenarnya pernah satu pesawat ternyata. Iya, aku mau ngomong itu, Kak. Oh iya? Aku mau ngomong itu. Aku nggak sumpah. Terus yang nggak siapa? Asistenku. Oh gitu? Iya. Aku nggak, cuman Kak Radit kayak sangat menutup diri gitu loh. Jadi aku kayak oke, nggak, nanti ntar aja deh gitu. Enggak, aku emang kayak gitu kalau di mana-mana di tempat rame. Pakai masker, pakai hoodie. Kayaknya pakai headphone juga atau gimana ya? Iya, Atau hoodie doang gitu? dengerin podcast. Biasanya tiduran, baca buku, udah kayak gitu. Iya. Nah, aku tuh baru ngeh itu kamu. Oh. Pas turun, terus si asistenku namanya si Nurul kayak, Bang, Tiara ini gitu. Oh. Iya, di mana? Di sebelah abang dari tadi. Oh, sebelah gua dari tadi. Iya. Terus aku nggak enak gitu loh mau nyapa duluan. Soalnya aku inget kamu ketika pesawat di sekitar 11 menit kita take off, kamu ke WC. Emang iya? Iya kan, ke situ, keluar. Itu kita kemana ya? Kamu lupa kita terbang kemana? Ya, kita terbang kemana Ke sih? Surabaya. Oh, ke Surabaya. Jogja. Oh, kita mau Kebumen. Kebumen. Gue ke Bumen. Enggak, kita mau ke Kebumen karena landingnya di Jogja, terus jalur darat kita ke Bukan di Kebumen. Surabaya itu. Oh iya, bener. Oh bener. Kalau Yura di sebelah. Iya. Oh I see. Kamu sebulan berapa kali naik pesawat berarti? Sering banget ya? Enggak tentu sih. Oh, biasanya kalau nyanyi-nyanyi itu pasti di daerah-daerah juga atau di Jakarta juga sering? Lebih sering ya, kemana? rata, lebih sering Jakarta sih. Lebih sering Jakarta? Oh berarti itu pas kebetulan dong lagi ke Bumen. Karena jauh juga tuh ya? Iya, itu kebetulan ke Kebumen. Kamu kalau misalnya nyanyi di daerah-daerah tuh ada persiapan khusus nggak, ada yang kamu bawa apa segala macam? Kayak misalnya kan aku harus ada, kalau misalnya deket ya, bawa bantal kesayangan misalnya. Oh, enggak sih. Sama sekali enggak? Sama aja kayaknya Jakarta mau luar kota, luar pulau aku sama aja sih yang dibawa. Pernah capek nggak gitu sebulan karena terbang berapa kali? Aku show tuh misalnya sebulan terbang 4 kali aja udah capek banget, udah kayak nggak mau lagi gitu. Lebih ke persiapan cewek tuh kan lama ya. Aku makeup tuh kalau perform makeup sendiri, jadi kadang aku ngerasa capek kan makeup sendiri gitu, nggak pakai makeup artis. Kenapa nggak pakai makeup artis? Karena aku merasa aku kayak makeup artis. Oh udah ini. Aku sudah merasa kayak Udah jago lah gitu ya. Jago nih aku jadi gitu. Jadi gak usah lah gitu ya. Iya, biasanya kalau pakai makeup artis waktu on air aja, waktu TV. Oh kalau TV. Berarti kamu udah menjalani ini semenjak Idol ya. Kamu runner up kalau nggak salah? Iya. Di Idol yang ke-10. 10. Iya. Sebelumnya itu sudah sering juga nyanyi keluar kota atau perform di mana-mana kah? Belum. Aku performnya di Jember aja sih. Oh. Waktu itu di wedding Chinese gitu. Iya, aku dengar kamu dulu nyanyi Mandarin. Emang bisa bahasa Mandarin atau? Nggak bisa sih, kalau ngobrol bahasa Mandarin nggak bisa. Kalau nyanyinya dulu bisa. Dulu nyanyi berarti ngafal nada? Ngafal nada, ngafal lirik juga sih. Tapi tetap ada liriknya kan, di situ ada standbook. Cuman tetap jadi hafal juga liriknya. Jadi kamu nggak tahu arti dari liriknya? Karena itu wedding Chinese, jadi aku tahu kalau itu pasti tentang cinta. Ya iya sih. Kalau soal perang itu. saudara sih kayaknya nggak mungkin Iya ya kan? dinyanyiin ya. Iya, jangan. Oh berarti kamu memang nyanyi lagu Mandarin tapi tidak mengerti arti dari liriknya secara kata per kata tuh enggak, cuman ke ininya aja ya, secara luasnya aja. Benar. Berarti nyanyi karena ada demand-nya dong pada saat itu? Iya. Oh wow. Waktu itu aku diajak nyanyi di wedding Chinese karena MC-nya itu guru vokal aku, jadi dia yang ngebawa aku ke sana. Oke, dia ngelihat kamu punya potensi. Waktu itu demand lagi banyak pernikahan Chinese, Chinese, jadi lagunya lagu Chinese. Iya. Sama sekali nggak ngerti artinya apa segala macam, udah kamu aja nyanyi. Iya, paling cuman kayak satu kata, misal yi itu apa, terus kayak she itu artinya apa. Karena she itu ada banyak, ada su, ada she, ada banyak gitu. Itu yang susah tuh. Itu yang susah. Karena Mandarin ada nadanya kan, z, sa, ze gitu. Iya. Oke, nggak tertarik belajar juga pada saat itu bahasa Mandarin? Karena waktu itu masih sekolah ya, jadi aku kebagi sih, kayak nyanyi ya udah nyanyi aja di situ, terus sekolah. Nah dari situ nyanyi baru masuk ke Idol. Yap.
Nah, Benar. Idol itu siapa yang nyuruh masuk atau kamu memang pengen sendiri atau gimana tuh? Dipaksa sih sebenarnya. Sama siapa? Sama orang tuaku, sama temen-temen, sama sahabat-sahabatku. Oke. Soalnya sebelumnya aku ikut The Voice, tapi nggak lolos gitu. Oke, ikut Nggak The lolos. Voice. Terus sedih kan, kayak ya kecewa gitu, kayak kayaknya udah emang nggak jalannya deh aku nyanyi. Terus aku sempet tuh mogok nyanyi di Jember, kayak aku nggak mogok mau nyanyi? nyanyi. Jadi kayak aku nggak mau nyanyi. Karena kecewa kalah di kompetisi. Iya, jadi aku merasa kayak jadi nggak percaya sama kemampuan aku gitu di situ. Umur berapa itu? Umur 15, 16. Iya sih, mungkin anak 15 tahun selama ini nyanyinya semua orang bilang bagus, pergi ke Jakarta kompetisi terus nggak lolos tuh lumayan kena juga ya. Iya, apalagi dulu ini lagi. Jadi aku dulu tuh mau jadi aku udah perform nih ya di The Voice. Udah udah syuting, terus kan tapping kan, dia nggak live. Jadi terus dikabarin mau tayang videoku. Jadi ada yang, soalnya kalau nggak lolos tuh ada yang ditayangin, ada yang enggak gitu. Oke. Nah katanya aku tayang. Oke. Ternyata enggak tayang. Jadi udah Di situ ngabarin semua aku orang. Iya, aku kayak guys, ini aku minggu depan tonton ya gitu. Ternyata nggak ada. Maksudnya aku beneran ikut loh gitu, tolong percaya aku. Tapi nggak tayang. Ya udah. Itu pasti mama udah bangga banget. Dia udah WA di grup WA keluarga. Anak saya akan tampil, Tiara akan tampil. Itu dia, papa juga udah chat di komunitas musang mungkin kayak Tiara. Terus kayak nggak jadi, sedih aku. Nangis tuh waktu itu. Nangis nggak ya? Kayaknya enggak deh, cuman sedih aja. Iya sedih. Sementara orang tua berusaha membesarkan hati kali, udah nggak apa-apa nak, nggak apa-apa nak. Iya nggak apa-apa, ntar coba lagi. Nah itu akhirnya setahun kemudian ada audisi Idol, akhirnya aku disuruh ikut. Ya udah aku ikut. Tapi kan pada saat itu traumanya masih ada dong. Masih Sampai ngambek nyanyi segala, masih trauma, masih teringat-ingat dong kegagalan itu kan. Iya. Terus apa persiapannya jadi beda kah atau gimana tuh? Lebih ke mentalku, mungkin bukan mental yang kayak aku harus lolos dan aku pasti lolos. Aku nggak siapin mental itu, jadi aku siapin mental yang kayak oke, aku tampilin yang terbaik, terserah nanti hasilnya apa, itu ya udah kita serahkan aja. Berarti yang di The Voice tadinya udah yakin menang, ada keyakinan dikit lah ya. Ada keyakinan aku bisa gitu. Aku bisa lolos nih gitu. Dan ternyata tidak. Ternyata tidak. Begitu Idol kebalikannya, udahlah lolos juga oke, nggak lolos juga nggak apa-apa gitu. Iya, bener-bener kayak Jadi gitu. let it go aja ya. Masih ingat ya pertama kali audisi bawain lagu apa dan gimana reaksi juri-juri pada saat itu? Pertama kali audisi di Surabaya itu masih belum sama juri artisnya, masih pakai kru Fremantle dan RCTI dan lain-lain kru TV-nya. gitu, kru TV-nya lah pokoknya. Lolos. Situ lolos. Lolos, dapat yang tiket titanium apa itu? Itu belum. Oh itu belum. Oke, terus ini lolos, terus baru ke Jakarta. Ke Jakarta baru ini aku audisi tuh yang jurinya artis, terus ngomongnya gitu ya. Terus dapat deh titanium tiket. Terus udah kayak itu pertama kali titanium, aku bingung gitu. Apa dalam titanium? sejarah Idol baru pertama kali keluar itu titanium tiket itu. Pernah gak sih? Pernah sebelum-sebelumnya. Oh pernah juga ya? Pernah. Cuman setiap season kalau nggak salah cuman 2 titanium. Karena dia langsung ke final ya? Apa kemana sih namanya, ronde apanya itu? Bukan, kalau titanium itu Kemana dia? Dia mau sebanyak apapun juri bilang no, kalau ada titanium aku tetap lolos. Oh I see, gitu. itu titanium. Begitu kamu dapet, kok titanium? Iya, aku nggak ngerti awalnya. Ini apa maksudnya gitu. Cuman aku kayak, oh yeay, cuman apa ya titanium gitu. Sejujurnya guys, aku nggak tahu loh titanium itu apa dulu. Terus begitu lolos, gimana? Kamu jadi pede lagi kah? Nemuin lagi kepercayaan diri itu? Atau masih justru traumanya makin mendalam karena bisa kapan aja cabut atau gimana tuh? Kayaknya masuknya udah bukan trauma lagi sih, tapi aku tetap membiasakan mental itu aja aku tanam di situ. Nah dari Jember ya tadi ya? Iya. Dari Jember ke Jakarta, audisi lolos, ada culture shocknya nggak tuh dengan Jakarta, dengan... Ada banget. Kan Jawa Timur kalau ngomong aku kamu ya. Terus kalau aku ngomong aku kamu kayak dikira aku suka, padahal enggak, jir.
Oke. Kan nggak kebiasa gitu ngomong lo gue dulu. Jadi Cie, masa gimana? Lo gue gitu. Masa gitu kan enggak ya. Jadi aku ya udah aku kamu. Oh kamu gini ya gini. Terus dikiranya suka. Ada yang baper? Nggak tahu ya. Ya, jadi aneh Cuman ya? kayak Jadi jadi aneh gitu iya, kerasnya kayak beda aja menurut mereka. Sama kalau setiap ketemu orang baru pasti ditanyanya zodiak, aku bingung. Di situ aku nggak tahu zodiakku apa. Oh iya. Di Jember tuh nggak tuh orang datang zodiakmu apa gitu nggak? Enggak. Baru di Jakarta orang nanya zodiaknya apa? Tuh kamu bingung tuh kenapa orang harus tahu zodiak gue gitu? Iya, dan aku nggak tahu zodiakku apa waktu itu. Jadi aku Oke. cari dulu. Oke, aku Libra. Terus kenapa? Terus orang bilang apa? Libra Ya gimana? udah. Oh, kamu pasti gini ya? Gitu langsung digituin. Kamu pasti orangnya labil. Kamu pasti orangnya gini ya? Langsung gitu. dijudge di depan muka ya. Iya, tapi kayak itu sebenarnya ya untuk fun aja, untuk cari obrolan sebenarnya. Cuman kayak Oke. obrolan pertamanya ternyata zodiak ya gitu. Ngaruh nggak sekarang kalau nyari temen, nyari apa gitu dengan zodiak ini ngaruh nggak? Kalau aku nggak sih. Sama sekali nggak, cuma buat seru-seruan aja. Zodiak paling nyebelin menurut kamu ada nggak di kepala kamu? Eh, Orang-orang bilang kan Gemini, kadang Capricorn gitu. nah ada yang bilang Gemini, tapi aku berteman aja sama Gemini. Oh, oke. Leo mungkin keras, tapi bapakku Leo. Jadi kayak aku cocok-cocok aja sama papaku. Oh, jadi nggak terlalu ngaruh lah. Jadi kayak ya udah deh ya. Oke, apalagi culture shocknya? Soal jajanan segala macam kok pada jajan mulu. Oh, atau makanannya mahal-mahal. oh my god mahal banget. Oh iya. Iya mahal banget Jakarta. Jember tuh kayak 12.000 dapat nasi padang kenyang. Pol. 12.000. Di sini tuh kemarin bertiga aja aku 700.000. Oh my god. Ah, udah segitu? Serius Mungkin deh? kita mukbang kali ya kemarin. Jadi 700.000 oh kalian my makan. bertiga. Anjir udah segitu Segitu sekarang. ya. Oh my god. Gila itu mahal loh. Itu mahal. Udah segitu ya sekarang ya? Iya, aku juga masih kaget sih. Oke. Nah, udah gitu lama di Jakarta selama proses Idol itu stay di Jakarta kan? Apa bolak-balik Jember Jakarta, Jember Jakarta? Enggak, kita di karantina. Ada karantinanya. Oke, dari situ pelan-pelan karena kamu juara 2 kan, runner up ya. Udah mulai nemu kah pas di awal-awal kayak kayaknya gue bisa sampai juara 2, gue bisa sampai juara 1. Udah ketemu gitu atau jalanin aja tetap tuh? Tetap jalanin aja. Wah. Jalanin aja dan waktu udah final tuh kayak 3 besar deh. Itu aku pengen pulang. Kenapa? Oke, ya Allah, aku pengen pulang gitu. Ternyata Ziva yang pulang karena dia juara 3. Oke. Sekarang aku juara 2 atau juara 1 gitu. Terus aku kayak ya Allah, semoga aku juara 2. Oke, juara 2. Lah, kenapa kamu doanya juara 2? Gak apa kayak aku mau juara 2 aja. Karena yang orang Nggak tahu bilang ya. itu kadang juara 2 lebih terkenal gitu-gitu kan, ada yang ngomong gitu Aku kan? nggak tahu tuh waktu itu. Oh. Aku nggak tahu. Tapi doa kamu juara 2 aja. Iya. Oke, aku udah pernah ngomong kayak gini sebelumnya di podcast apa gitu, terus aku dibully. Gara-gara aku bilang aku berdoa pengen juara 2, aku nggak tahu. Maksudnya itu aku genuine, aku emang pengen juara 2 guys. Aku berdoa seperti itu. Jadi Mungkin kamu ngerasa kayak sorry. aku kasih deh juara 1 buat dia deh karena dia keren banget gitu mungkin gitu juga nggak? Mungkin aku merasa Lily lebih deserve gitu loh. Begitu juara 2 kamu senang banget tuh berarti? Iya. Maksudnya mau juara 2 juara 1 aku tetap juara gitu situ. Jadi oke. Tapi kan aneh Dan juga. dapat mobil. Dapat Sama mobil aja. juga. Yang aneh adalah kenapa kamu ngomong gitu kamu malah dibully ya? Nggak tahu ya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin waktu itu orang ada yang bilang aku nggak bersyukur, terus atau emang ya iyalah emang patutnya juara 2 atau apa gitu. Jadi Nah kadang kan kalau udah dapet lampu sorot yang kayak gitu, apalagi di Idol, komenan-komenan kan akhirnya pada muncul tuh. ya Di awal-awal kamu menerimanya kayak gimana? Kalau misalnya ada yang bilang, oh bagusan si ini kan, kadang-kadang orang kalau komen di Idol kan suka macam-macam tuh. Tuh kamu kaget awalnya atau? kalau pada saat itu zaman aku baru lulus itu netizen masih belum kayak sekarang. Jadi mereka Maksudnya gimana tuh? masih sangat amat mendukung sih kayak. Oh itu 2019 ya? 2020 Iya, ya? sebelum COVID itu. Oh masih jinak tuh netizen ya? Iya ya Dil ya, masih jinak ya? Iya. Aku sih merasakan Masih ya udah gitu. perbedaan itu sih. Oke, nah begitu selesai COVID apa segala macam makin beringas tuh mereka.
Oke, aku nggak tahu harus ngomong. Karena takut dimarahin, dibully lagi ya kan. Tapi ini kan pembicaraan yang genuine aja kan. Maksudnya Iya. itu yang kamu rasain kan. Iya, itu yang aku rasain. Iya, aku juga ngerasain netizen sekarang Sama juga kan? nyari apapun yang kita lakuin, salahnya bisa dicari kan. Nah kadang-kadang kita nggak punya intensi aneh-aneh, mereka ngelihatnya kita punya intensi aneh-aneh, Iya, terus iya, menyerang kita berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Iya, benar kayak Ini gitu. udah gitu gara-gara kayak gini gitu kan. Iya. Padahal kan kita gak ada niat apa-apa, cuma Kita karena nggak ada lu niat apa-apa. berimajinasi aja kan. Benar, terus mereka komen di situ, jadi top komen, orang-orang pada setuju, jadi merasa itu adalah kebenaran. Ah, itu bener tuh. Bingung. Bener-bener. Di era sekarang itu apapun yang kamu lakuin bisa jadi fakta buat mereka, padahal faktanya nggak kayak gitu. Selama banyak yang ngomong. Benar, Oh, benar. kamu ngerasain juga. Itu aku juga ngerasain. Dan aku bukan tipe yang aku mau membenarkan semuanya, mau dikit-dikit klarifikasi, enggak sih. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi ya udah let it. Ketika pernah nggak ada komen-komen yang bikin kamu malah jadi patah hati banget atau jadi nggak semangat, jadi apa segala macam, atau buat kamu kayak lagi ngomong kayak gini lagi gitu, atau butuh proses juga untuk menerima semua asumsi-asumsi aneh itu? Butuh proses sih. Aku ngobrol juga ke sahabat-sahabat aku kayak, emang iya ya kayak gini gitu. Terus aku juga berobat juga sih. Aku Sampai butuh bantuan profesional juga. Hmm. Wah iya nih, kacau sih ya. Sampai Ya, harus aku nggak terapi ya. tahu. Ya lumayan bisa dibilang gitu. Cuman lagi-lagi orang bilangnya, Aneh banget orang. ya ini resiko jadi public figure gitu. Maksudku kayaknya Kayaknya seharusnya enggak deh gitu ya. entahlah, mungkin bisa diganti kali ya kata-katanya nggak kayak gitu. Iya benar sih, kita public figure pasti disorot banyak orang. Cuman Tapi kan bukan berarti lo berhak buat ngata-ngatain kita juga atau ngomongin apapun yang tidak benar kan. Iya. Hanya gara-gara disorot kan. iya. Maksudnya ini bukan untuk aku aja ya, untuk teman-teman aku, untuk teman-teman public figure lainnya. Aku juga ngelihat kadang orang terlalu over hate gitu. Untuk something yang mungkin nggak terlalu harus kamu bicarakan deh, nggak harus di highlight terus deh gitu. Apalagi ada AI sekarang. Oh my god, itu bahaya banget. Aku merasa AI makin kesini kok tidak semenyenangkan itu ya. Oh iya? Kamu pernah apa? Pernah suara kamu dibikin cover lagu atau kan lagi rame tuh gitu? Itu pernah. Oh iya? Cuman kemarin ini paling baru ya. Aku kemarin perform wedding di Oke. pakai dress gitu di atas panggung. Terus ada yang bikin AI-nya aku niup suling. Itu freak Kenapa jadi banget. niup suling? Iya, aku pakai kayak suling kayak suling sesar gitu. Dengan, my God. dengan tujuan? Nggak tahu ya, udah aja diupload kayak gitu. Terus orang percaya. Tiara random banget ya. Niup suling? Ya ampun. Ya udah deh. Tapi kemarin tuh aku baru ketemu teman-temanku ya, ada si Panji, ada Ernest, ada Rian, ada Isman. Aku tuh bahas bahwa makin tua tuh makin nggak bisa bedain AI itu bener apa enggak. Karena aku lihat ada video orang lagi boker di satu kabin di hutan. Tiba-tiba dia lagi boker gitu, lagi boker. Ada beruang masuk dari belakang. Lu lihat gak video itu? Lu lihat kan? Itu banyak banget Ada video beruang gitu. gitu. Tuh seorangnya lagi boker, digigit, digini-giniin, dibawa keluar. Oh my god. Si beruangnya cabut. Abis itu ada kuda masuk ya? Rusa. Abis itu aku ketawa ngakak banget. Ya seharusnya enggak sih, cuman Cuman itu kayak ini ya, mimpi demam ya. Kayak mimpi demam yang aneh banget, tiba-tiba ada ini ada itu gitu. abis orang lagi boker, lagi gini tiba-tiba beruang masuk dari jendela. Wah itu aku kayak anjir nih di mana, nyari komen kan. AI. Anjir AI lagi. AI, iya. Aku juga kemarin lihat video dari POV-nya kayak dari atas atap gitu. Jadi suasana di Sumatera yang pas lagi banjir banget. oke. Terus di situ ada harimau gitu. Harimaunya lagi berusaha untuk Oh survive. iya tahu yang rumah warga ya. Ya yang nyari rumah warga, nyari makanan gitu kan. Kalau ini tuh yang dia kena arus, dia Oh, keseret oke. arus. Dia sama anaknya ada tuh harimau besar sama Harimau harimau dengan kecil. Iya. Terus, hah? Emang iya? Terus kok orang-orang nggak pada teriak sih gitu? Cuman ini bener nggak ya? Terus aku lihat komennya sih nggak ada yang bilang AI. Terus aku tanya ke teman aku, AI katanya. Oke, aku kayaknya nggak setua itu. Aku Gen Z.
Tapi aku nggak bisa bedain Oh tuh AI. masuknya ke situ ya. Oh Waduh. iya benar. Ya ini masalah umur sih tadi barusan sih Iya, yang beruang sih iya. Kita juga pernah waktu itu kan kita ada dulu kan kantor nggak di sini kan di rumahku. Anak-anak lagi pada kerja nih ada videonya. Jadi video tour kantor aja, tour ruang kerja. So, aku di situ pakai masker tuh pas pandemi kan. Iya nih lagi pada ngedit gini-gini dibikin AI loh. Ya, dikasih kan maskernya sama terus suaraku diubah kata-katanya ya ini lagi pada main game slot gini buat judul. Oh my god. Wah gila sih, gila nggak jelas sekarang. Nggak jelas, nggak boleh banget. Ada waktu itu videonya Arafi juga. Dia Ngapain lagi ngomongin apa gitu. Pokoknya yang hal-hal buruk lah kayak gitu-gitu, kayak judul-judul. Tantangannya tuh banyak ya sekarang ya, kadang-kadang muka kita dibikin buat penipuan lah apa Iya. segala macam gitu. Benar. Kamu kalau kamu pribadi kan tadi kan diundang ke apa wedding ya. Agak awkward gak sih kalau misalnya kita diundang ke wedding gitu kan, terus harus nyanyi depan banyak orang, abis itu langsung pulang lagi. Itu gimana ya menyikapi orang sebanyak itu ya? Kalau aku sih kayaknya nggak bisa deh. Diundang ke satu tempat, terus ruangan penuh banyak orang, terus kita nyanyi, kita pulang gitu. Kalau kamu memang pekerjaan kamu sehari-hari itu ya udahlah gitu ya. Iya, emang Kak Radit nggak awkward juga kalau di depan banyak orang terus kayak ngelawak Kalau terus stand up pulang? enggak, karena dia emang iya? aku di panggung. Tapi kan kayak nggak ada musik, jadi kakak tuh kayak ya sendirian banget gitu, nggak ada yang nemenin, nggak ada musik, nggak ada dancer. Kalau aku kan nggak ada kayak drummer, ada bassis gitu. Bisa sih aku stand up pada dancer sih kalau aku mah. Tapi agak aneh aja sih. Oke, tapi itu pertanyaan bagus karena banyak orang kan tahu aku introvert ya. Banyak orang nanya, kan lu apalagi aku Sabtu kan ada show nih 1.000 orang nih. Itu di depan banyak orang gitu lu nggak canggung nggak apa segala macem. Aku justru nggak canggung karena itu di dalam kontrol diriku. Aku yang kontrol itu semua. Aku naik ke atas panggung, aku ngapain aja mic-nya di aku. Iya. Kalau misalnya aku ngomong ini apa segala macam itu dalam kuasa aku gitu. Aku justru lebih canggung kalau meet and greet. Oh. Meet and greet tuh kayak si Panji kan pernah bikinin meet and greet nih buat acara Founders. Ada acara makan malamnya bareng-bareng. Nah aku diceplukin di situ, bluk suruh makan bareng sama orang-orang. Yang Gua nggak kenal ngapain? tuh. Nggak kenal ya kan. Jadi ngeladenin orang apa itu aku canggung banget. Nah makanya kayak kamu kan masuk ke wedding nih. Kamu kan nyanyi itu kan banyak orang nanti makannya gabung juga kan berarti kan? Iya. Itu harus ngobrol sama orang banyak yang ya pasti ngerubungin kamu juga kan? Iya. Nah itu aku nggak ngerti nih cara ngomongnya gimana apa segala macem gitu. Kalau kamu orangnya juga bukan introvert kali ya? Emang? Aku introvert sih. Oh masuknya. iya. Iya. Lebih kecapek berarti di situ. Kalau misal terlalu banyak orang, kadang ada agak kambuh tuh anxiety-nya. Oh, nah aku nggak bisa, aku pusing. Oh pusing ya? Pusing. Kalau banyak orang aku pusing. Kawinan aja tahun ini aku cuman datang 2 dan 1 itu adekku yang kawin. Nggak mungkin gak datang ya? Iya nggak mungkin nggak datang. Jadi emang pusing sih. Oh kamu level introversinya tuh mungkin yang nggak secanggung aku kali ya? Iya kayaknya nggak secanggung Kak Radit deh. Soalnya aku dulu setelah Idol tuh sempat agak di push langsung masuk jadi host dahsyat. Wah. Dengan aku introvert, aku nggak banyak kosakata, nggak banyak pengalaman, tapi aku jadi host dahsyat pada saat COVID itu karena kan nyanyi masih belum bisa kemana-mana, jadi Iya. ya udah kerjaan Kamu itu terima aku aja ambil. tuh job ya? Iya, akhirnya aku jadi host dahsyat. Di situ aku juga masih ngangong Kak, aku bingung banget harus gimana. Wah itu aku ngerasa ya karena ada Bu Ayu, ada Arafi, ada Kang Denny, aku sangat di backup. Aku jadi cuman untuk cantik-cantikan aja di situ. Tapi ke develop nggak? Ke latih nggak skill ya? Iya Jadi kamu banget. bisa ngobrol depan orang banyak bisa tuh jadinya tuh? Iya banget dari situ. Meskipun awalnya agak gampang juga tuh ya? Canggung banget, gak ada penonton kan itu pas COVID. Kita cuma ngeliat kamera doang sama prompter. Terus aku harus ngapain? Pernah gak kamu ngerasa kayak ini kerjaan yang bener gak sih buat gue nih? Kayak ngambil yang ini, job ini? Gak juga ya? Enggak sih, enggak. Jalanin aja udah. Iya. Dulu sebelum Idol, pekerjaan paling absurd kamu apa? Nyanyi di mana? Ingat gak? Di kawinan kayak gimana kah atau? Kayaknya masih normal-normal aja deh. Nggak ada yang aneh-aneh tuh ya? Kayaknya kamu cukup mulus juga berarti ya? Karena kan nyanyi di kawinan tuh kan oke. Oke.
I see. Sampai sekarang pun juga nggak ada kerjaan aneh, nggak ada ya? Gak ada ya. Iya lancar banget kamu ya. Iya gak ada. Cuman waktu itu mungkin waktu aku di Singapura aku pernah diajak buat ikutan kayak live TikTok yang teriak-teriak gitu loh. Oke jadi gini ting 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 itu udah tau gak? Gitu aku. Oh my god ini harus cepet ini ya ngomongnya. Oh my god ini harus teriak ini ya. Terus kayak ting 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 ting. Ayo cepetan ini. Di keranjang ini. Aku anxiety di situ. Tapi kamu emang tipe yang ikut aja ya? Kayak ya udahlah dapat kerjaan ini gue lakuin yang terbaik aja deh. Iya. Meskipun kayak anjir nih kayaknya nggak nyaman deh gitu ya. Oh ya itu kita pilih-pilih sih sebenarnya. Cuman karena ini ikut brand aku jadi oke, gitu. Kita udah obrolin sebelumnya dan aku merasa kayak oke, kayaknya ini seru deh. Ternyata pas dilakuin, wow susah ya gitu. Harus teriak-teriak ini. Berarti hidup kamu tuh lumayan banyak berubah secara setelah Idol kan? Kamu dapat kesempatan lebih banyak, dapat kegiatan yang baru. Iya. Umur berapa tuh waktu lulus Idol itu? 18. Masih muda banget lagi. 18 tahun udah dikasih dunia baru tuh. Itu kaget juga sih pasti ya. Iya. Ternyata entertainment tuh kayak gini gitu. Iya, terus di sini aku kan nggak punya rumah. Oke, di Jakarta nggak ada rumah. Aku di Jakarta nggak ada rumah, jadi benar-benar dari nol. Jadi aku setelah Idol tuh aku balik ke Jember, kayak beberapa saat kita sekeluarga itu kayak ngerundingin untuk kita pindah nggak ke Jakarta gitu. Karena kerjaan aku pasti di Jakarta semua. Betul. Cuman waktu itu lagi COVID-nya tuh lagi tinggi banget gitu, zona hitam Jakarta. Wah, Iya. saudara aku yang dokter bilang kayak jangan ke Jakarta. Kakek aku juga bilang jangan ke Jakarta. Cuman gimana gitu kan, aku nggak mungkin stop di situ gitu. Dan akhirnya papa memutuskan untuk oke, kita pindah ke Jakarta. Akhirnya aku cari rumah Kontrak yang dulu. aku ngontrak dulu. Wow. Rumah yang kayak gak besar sama Ya, cukup sekali lah kayak, gitu. iya untuk keluarga. Tapi lama kelamaan juga akhirnya nggak cukup karena banyak banget barang-barang Buat baru nyanyi. gitu yang dari fans Ah. atau yang yang buat nyanyi juga keperluan itu. Akhirnya lama-lama nggak cukup. Oke, kita akhirnya harus pindah, harus cari rumah baru gitu. Cuman sebelum itu ini ada cerita unik dan sedikit tersinggung. Oke. Di rumah kecil kontrakan itu aku punya tetangga anak-anak kecil gitulah, anak-anak SD itu jadi temennya adik aku yang paling bontot. Seumuran mereka kayak umur 7 tahun atau umur 8 tahun. Mainlah mereka ke rumah aku, terus ke rumah yang tangganya, main di jalan segala macam. Terus adik aku bilang, kakak aku Tiara Andini loh gitu. Adik kamu. Adik aku bilang gitu, kakak aku Tiara Andini loh. Terus temennya bilang, hah masa gitu. Iya beneran, coba aja sini ke rumah aku, lihat tuh ada foto-foto kakak gitu lah intinya. Terus si temannya tetap nggak percaya kayak, masa sih artis rumahnya kecil gitu? Oh my god, tersentuh ginjalku saat mendengar kata itu. Terus apa yang terjadi? Dibawa ke rumah beneran? Akhirnya dibawa ke rumah beneran dan ada saatnya aku ketemu sama dia, tapi aku belum tahu cerita itu. Jadi ya udah ketemu aja. Terus? Iya kakak minta tanda tangan, oke, ya udah. Berani-beraninya minta tanda tangan habis. Ya sudah nggak bilang apa-apa, nggak apa. Cuman itu aku jadi ketawa banget karena aku baru-baru tahu cerita itu. Jadi ya udah. Iya sih. Terima kasih adek, kamu menjadi salah satu cerita perjalanan aku. Tapi jujur sih, ketika kamu lolos Idol pindah ke Jakarta, ekspektasi orang tuh mungkin juga udah beda kali. Karena kan kamu dilihatnya artis kan, kayak si teman adekmu itu juga kan. Banyak juga yang kayak gitu. Misalnya teman lama yang tiba-tiba datang lagi karena dalam posisi kamu yang sekarang gitu. Banyak minta promosiin saladnya, padahal dulu dia ngebully aku. Sumpah. Itu pas aku di Dia Jember. jualan salad. Salad buah. Oh my god. Itu pas Dia aku dulu di Jember. bully kamu? Itu pas. Di mana? Di sekolah? Iya, pas aku SMA. SMA dia tukang bully. Dia ngebully aku, dia bikin cerita sendiri, terus diputar balik lah semuanya. Dan aku jadi lakonnya di situ kayak ini nih anak ini bersalah nih gitu. Terus aku akhirnya dibully satu angkatan. Anjir. Terus itu pas kelas 1 SMA, kelas 2 SMA aku The Voice, kelas 3 SMA aku Idol. Jadi aku merasa kayak
alhamdulillah aku ada kehidupan baru meninggalkan mereka. Tapi saat aku balik, aku membawa gelar juara 2, dia ke rumahku minta promosiin salad buah. Tanpa rasa berdosa sama sekali. Tanpa, dengan membawa teman yang aku nggak tahu itu siapa, bawa ke rumahku. Oh my god. Oh datang-datang bawa teman. Iya, bawa temennya. Mungkin ngeliat aku kayak mungkin udah bisa dibilang mungkin fans kali, mungkin mengagumi kali ya. Terus kayak oke, ini temennya Tiara nih, ajak aku dong gitu ke Terus makanya rumahnya. dibawa ketemu kamu. Dibawa ke rumahku. Bawa salad buah nggak dia? Bawa salad buah. Minta endorse. Minta Ini endorse endorse. dong nih. Iya, storyin Storyin gitu. dong. Iya. Kamu storyin nggak? Enggak. Tapi aku makan salad buahnya. Pembalasan itu nyata ya. Nyata. Kamu gimana nolaknya? Bilang tinggalin aja, tinggalin aja nanti aku iniin gitu. Lupa deh, iya. Pokoknya kayaknya nggak ditungguin juga sih sama dia. Kayak waktu itu nggak ditungguin sampai bikin story-nya ada SO-nya nggak? Oh, Nggak. Ya udah dikasih aja. wow. Gila ya, emang berubah ya kadang ya. Kadang lampu sorot itu ngelihat orang kita jadi beda. Yang tadinya pernah punya salah jadi lupa, punya salah sama kita. Ngerasa kita udah lupain juga kali ya. Mungkin dia pikir kayak gitu ya. Iya bisa jadi. Oke. Nah, kalau interaksi sama fans, ada yang memorable buat kamu nggak? Setelah lolos Idol, punya karir seperti sekarang, apa yang paling masuk ke core memory kamu? Kemarin Afgan tuh dilamar sama fansnya. Aku belum sampai situ. Oh my god. Ada cewek datang sama Wow. ibunya ngelamar dia di Sumpah? rumahnya dia, iya. Afgan. Oh, kalau datang ke rumah ada tuh. Ada yang pas rumah kontrakan itu. Rumah kontrakan yang diledekin anak kecil itu. Iya. Oke. Dia ke situ pas hari aku ulang tahun. Oke. Dan hari aku ulang tahun waktu itu aku perform di acara TV kalau nggak salah. Jadi aku nggak ada di rumah. Yang ada di rumah cuman adik aku punya 2 adik, cewek sama cowok. Oke, cewek sama cowok. Jadi kayaknya cuman mereka berdua aja deh di rumah itu. Oke. Karena mama ngikut aku, papa di Jember kerja. Terus ada tuh 3 orang kayaknya ke rumah ngetok-ngetok. Kan mungkin adikku nggak ngerti ya. Si orang itu minta masuk. Diizinin masuk. Masuk tuh mereka. Masuk. Terus ya udah ngobrol, lalala. Nge-live. Live apa? Live Instagram. Si orang ini masuk ke rumah live IG di dalam rumah kamu. Di dalam rumah aku. Tenang, gak cuma di rumah. Tiba-tiba dia minta masuk ke kamar aku. Masuk ke kamar aku. Tiara nih beneran. Ini beneran. Ya Allah. Beneran, tapi untungnya masih belum sebesar sekarang mungkin impact sosial media waktu itu. Jadi masih gak banyak Belum ada orang yang nonton tahu. live dia kali ya. Iya, kayaknya cuma Oke. ada yang nonton, cuman mungkin gak ada yang record atau gimana Oke. gitu ya. Dia live. Aku Oh lagi my live God. nih di rumah Tiara nih. Iya, Adek kamu masuk di frame itu, dia ngeliat, "Hey guys." aku nggak tahu. Pokoknya Oke. adik aku yang cerita. Iya, dia masuk ke rumah, terus dia nge-live, dia minta masuk ke kamar gitu. Tapi Wah gila diizinin. sih itu. Maksudnya aku takutnya dia apa-apain gitu loh adikku. Iya. Mereka masih kecil, adikku masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Terus Kenapa adek kamu yang cowok bawa dia masih masuk? nggak tahu, Dia dia nggak polos tahu? banget. Oh, dia mau polos. Iya, dia nggak tahu. Mungkin dia mikirnya oh temannya kakak mungkin atau gimana. Jadi miskom lah semuanya. Masuk dia ke rumah, masuk dia ke kamar live. Tapi nggak lama setelah itu mereka pergi sih. Untungnya Dan gak pernah balik lagi. nggak pernah. Dan belum ada CCTV di rumahku. Ya rumah kontrak maksudnya ya udah gitu. Untuk sementara aku tinggal di situ cari duit buat beli rumah gitu. Nggak ada kepikiran untuk kayak gimana. Iya. Dia tahu alamatku tiba-tiba ke sana. Oh my god. Aku kalau mikirin itu aku kesel banget. Ya untung gak ada lagi ya kayak gitu ya. Iya, ya sekarang kalau misalnya ada kayak gitu kita udah ada pencegahan lah gitu. Oh oke. Iya. Itu lumayan sih. Itu lumayan mencengangkan sih. Iya. Aku ngedengernya juga kayak itu masalah keamanan deh kalau udah sampai kayak gitu. Iya, Karena sampai masuk ke dalam, iya. masuk ke kamar, Masuk ke kamar. dan dia live. Untung belum jualan ya pada saat itu belum ada jualan. Ting belum ada loh. Kalau ke interaksi sama fans di luar biasa-biasa aja. Seru sih apalagi yang di Jawa. Kita jadi ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu loh. Oke. Jadi kayak aku ngerasa
agak healing juga di situ, akhirnya aku bisa ngomong pakai bahasaku dulu gitu. Tapi kamu nyaman di Jakarta atau menurut kamu Jember kayaknya lebih oke deh gitu? Nyaman juga, Oh, nyaman juga. Heeh. Berarti kamu healingnya kemana? Liburan atau balik ke Jember kah atau? Kalau ada kesempatan aku balik ke Jember sih, karena teman-temanku juga masih di Jember, jadi aku Oke. seneng kalau balik Jember. Oke. Nah, kamu juga aku pernah dengar di sebuah podcast kamu bilang belum tertarik beli barang branded. Oh iya, Iya sama kan? Mas Anang tuh kayaknya. Iya, mahalnya seseorang bukan dari barang tapi dari kualitas diri. Keren. Sebisanya aku ngeluarin kata-kata itu. Berarti artinya kamu banyak invest ke diri sendiri gitu. Daripada kamu ngeluarin buat barang, kamu lebih baik apa ningkatin kualitas diri itu dengan cara apa kamu? Dari dalam sih kita, maksudnya jadi orang baik aja gitu. Oh. Bersihin hati. Aku sih gitu ya. Jadi kayak stop mikir negatif tentang orang. Oh, Jadi gitu? Iya. Karena kalau di industri itu kecil ya. Kadang kalau kita lagi di mana ada temen ngomongin si ini, ngomongin si itu juga sering ya kadang-kadang kalau Sering lagi nongkrong banget. ya kan. Iya sering banget. Daripada kita ikutan mending gak usah gitu. Ya Oh. dikit lah. Habis itu mungkin setelah itu istighfar gitu loh. Ya masa gak ikutan dikit gitu ya? Iya kan, at least kalau tahu lah bumbu-bumbunya gitu ya. Oke, aku pikir maksudnya gitu. Aku pikir maksudnya kamu nggak jarang beli barang branded, nggak beli barang branded, tapi kamu invest buat diri sendiri. Kayak beli buku kah, atau ikut kelas kah? Oh maksudnya ya udahlah kita Enggak jadi orang sih. baik aja. Iya, maksudnya barang brand itu bukan hal yang harus ada di badan artis gitu loh. Kayak orang-orang kan pasti mikirnya gitu, wah artis barangnya mahal, ini mahal. Enggak cuy, ini aku online nih. Online semua, paling sepatu. Kamu Jadi yang penting kok aku nggak suka kebawa aja. FOMO gitu kan biasanya cewek-cewek ketemu. Ya ada, maksudnya ada lah beberapa Yang oke. yang branded yang lumayan. Cuman ya nggak harus, nggak selalu aku pakai. Ya udah. Kamu Yang mikir penting aku ngapain suka. biasanya kalau lagi nggak ada nyanyi atau manggung? Tergantung sih, kalau aku lagi capek aku di rumah main sama hewan-hewanku yang ada puluhan itu. Oh ya, kamu ada hewan apa aja? Pantasan kamu seneng tadi ngeliat Seneng ular, banget, ngeliat ada ular anjing. juga. Ada ular juga. Ada. Kamu melihara ular dengan Jadi aku nge-hire orang buat ngurusin hewan aku yang banyak itu. Tapi dia juga membawa hewannya, yaitu ular, dan aku suka, jadi oke, nggak apa-apa. kamu minta orang ngurusin hewan kamu. Dia datang bawa ular. Bawa. Kenapa? Itu punya dia. Oh, emang dia mau bawa aja. Iya. Ada apa aja hewanmu di rumah? Ini seru kalau udah bahas ini. Oke, dari bawah ya, dari lantai 1. Dari bawah. Oke, Dari ini beda lantai lantai nih. Heeh. Lantai 1 kita ada sugar glider. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 5. 5 sugar glider. Dan itu gendot semua, lucu banget. Oke. Tapi udah berhenti dikawinin karena kemarin kayak sempet kawin terus, sampai akhirnya kita nggak bisa bedain mana yang boleh dikawinin, mana yang incest. Karena Iya. saudara. Dan ternyata ada tuh, jadi anaknya cacat, terus nggak lama meninggal, kan kasihan ya. Akhirnya Oh iya. udah kita pisahin, yang cewek-cewek sendiri, cowok-cowok sendiri gitu. Kayak 5 sugar glider. Itu Iya. kan dia suka manjat-manjat tuh. Iya, Dia bokernya gimana kalau lagi manjat-manjat gitu? Pupnya gimana? suka pup tiba-tiba gitu, cuman kan dia kayak butir-butir yang nggak cair gitu, jadi gampang ngambilnya. Oh, bentuknya titik-titik gitu. Kayak bulat-bulatan titik kecil gitu. Jadi nggak apa-apa kamu dia mau. Kalau kencing kan cair. Nah kalau kencing cair, tapi nggak bau, kan makannya cuman buah. Oh, berarti sering tuh kamu dipanjat terus dia kencing gitu. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh. nggak apa-apa. Gitu, ada baru itu ya, sugar glider. Ada 5 Oke. tuh. 5 tuh. Iya, ada ikan, gak usah lah ya, ikan banyak banget. Ikan banyak banget di kolam. Terus kura-kura ada 2, tapi bukan kura-kura yang mahal itu ya, kura-kura got aja, tau gak? Kura-kura selokan itu loh. Kura-kura kok. Iya, kura-kura yang, tau kan? Kura-kura pada lazimnya kura-kura aja ya? Iya, bukan Oke. yang gitu. Tapi kamu rawat nggak? Kamu jemur? Kamu apa? Iya. Itu adik aku yang suka, adik aku yang cowok. Berarti adik kamu yang rawat? Iya, dia yang Oke. rawat gitu. Terus itu di bawah. Gile. Nah, di bawah juga masih ada lagi. Kucing. Aku ada kucing rescue. Heeh. Banyak banget. Ntar ya, 3, 8, Di atas 10 ada? Usi, 10. Heeh. Nambah lagi tuh jari 10 itu. tuh yang domestik. Oke. 10 yang domestik. Rescue lah. Yang rescue.
Yang Terus rasnya ada. rasnya ada. Di bawah 2. Anjir. Di atas 1, 2, 3, 4, 5. Di atas 5. Berarti kucing hampir 20 lah ya. 20 lebih. Oh, Wah. ada Hazel, terus kemarin baru beranak 3, belum seminggu. Tiara, berapa kucing di rumah itu? 23 kayaknya apa 24? Hampir 25 lah ya. Ya, hampir 25. Itu sugar glider gak ada yang dikunyah tuh dengan Kebetulan belum ada yang di mukbang. melihat ada 25 kucing di satu rumah dan 5 sugar glider, itu aman sugar glider. Aman. Kan kucing bisa makan sugar glidernya dong. Iya, tapi dia nggak manjat ke tempat sugar glidernya. Si kucingnya. Iya. Nggak Sugar manjat. glider dilepas nggak di rumah? Dikandangin. Oh dikandangin. Di kandang. Oh mungkin karena di kandang. Mm-mm. Kamu rumah segede apa buat melihara itu semua? Nggak, biasa aja. 1000 ada? 1000 meter ada? Ada nggak 1000 meter? Segede ini nggak? Berapa ya? Lebih. Lebih? Oh iya pantes. Lebih. Ini aja 600 kalau nggak salah. Iya kayaknya lebih karena banyak banget. Kucing 25 gila sih. Iya. Gua Di atas di lantai 2 ada lagi hewan. Selain kucing. Apa lagi selain kucing? Ada cincila. Oh lucu banget. Lucu banget, ada 2. Aduh lucu banget. Aku lagi ngoleksi kartu Pokemon lagi. Aku lagi mau ngoleksi yang cincila, yang cincino nama ininya. Cincino. Iya Oh my cincino, lucu banget. Lucu banget, aku punya 2 warna Ada berapa? abu-abu sama putih. Ada 2. Nah, itu sepasang juga. Itu sepasang tapi belum aku kawinin karena baru aku dempetin kandangnya. Hah? Mereka masih suka bertengkar, takutnya ntar ada yang kalah, takutnya kalau udah satu kandang gitu. Ini nggak jinak nggak? Yang putih, yang betina jinak, yang abu-abu jantannya Galak. gak galak juga sih, cuman usil. Dia kan suka gigit-gigitin apa aja yang deket kandangnya gitu. Main sama cincila tuh kayak gimana sih? Kayak kita taruh terus nanti dia datang nyamperin apa main sama hewan itu kayak gimana tuh? Kalau sama cincila aku kurang bermain akhir-akhir ini. Jadi ya udah mereka mandi di abu vulkanik. Tahu kan mandinya cincila lucu banget. Nggak tahu sih kayak gimana tuh. Jadi dia ditaruh di kayak tempat kotak gitu. Terus ditaruh tuh abu vulkanik. Terus dia masuk, terus dia muter-muter kayak muter-muter gitu. Dia gini-gini gitu, lucu banget. Lucu sih, lucu. Lucu banget. Mendingan itu apa marmut? Aku belum pernah sih. Oke. Karena aku dulu melihara marmut. Oh. Jadi aku pengen bandingin sih. Tapi cincila lucu lah ya. Cincila lucu banget. Makanannya fluffy. Dia makan pelet. Oke. Kayak ada yang daun-daun gitu. Tapi udah makanannya sih. Maksudnya udah khusus makanan cincila gitu. Repot nggak kotoran yang ngebersihin? Enggak. Dia Tapi cuma banyak sih. di jerami-jeraminya itu ya? Oh oke. Ada burung. Burung apa lagi? Burung sankonur, tahu nggak? Apa lagi tuh? Oh Ada nih yang tahu Fadil nggak? jualan burung nih. Oh ya, dia. tahu ya. Sankonur namanya Ichi. Kemarin aku bawa podcast. Tadinya mau aku bawa sini, cuman takutnya tidak berkenan. So. Nggak apa-apa. Seharusnya bawa aja Yaudah, sih. aku pulang ya. Jangan dong. Oh. Masa kucing nggak ada yang nyoba aja makan burung, makan cincila? Nggak ada. Apa karena Bisa. kucing di rumah gue bengal ya, bengal cat ya? Bandel kan Bandel jadinya. ya. Tapi kucingku ada Bambino, dia juga nakal banget. Lucu banget lagi Bambino. Lucu banget, dia nggak berbulu dan kakinya pendek dan pernah Lucu jatuh dari lantai 2, dia nggak kenapa-napa. Kok bisa dia jatuh dari lantai 2? Waktu itu pagarnya masih belum ditutupin, jadi pagar yang normal aja, pagar kan ada gitu-gitu, ada sela-selanya. Karena dia saking kecilnya, dia main tuh jatuh. Aduh kasihan banget. Kasihan banget, aku Kasihan aku nangis karena aku nggak dikasih tahu Bunyi nggak sama kayak apa-apa. "Pang" gitu. Aku lagi nyanyi waktu itu dan gak dikabarinnya mungkin biar aku nggak panik kali ya, karena aku sangat protek banget ke hewan-hewanku. Jadi mama papa ngasih taunya pas aku udah pulang. Terus? Terus dikasih tahu tadi namanya Kubo, kucing botak. Kubo jatuh. Kubo jatuh di lantai 2. Tuh kan aku bilang apa, makanya ditutupin, dikasih. Oh padahal kamu udah ngasih tahu. Iya, tapi masih belum dipasang waktu itu. Masa nunggu jatuh dulu sih gitu. Aku akhirnya kayak marah, kesel, kasihan. Terus akhirnya dia demam 2 hari, terus main lagi. Oh sempat demam. Iya, kasihan. Kamu tau demam karena anget atau Anget. di termometerin? Kalau nggak salah waktu itu ke dokter juga apa ya? Terus ditembak, tit gitu. Nggak pakai Face ID dia yang di mall gitu. Pakai Face ID. Iya, Peduli Lindungi. Waduh, zaman kapan tuh? Iya. Oh, Kubo. Gitu. Untung Kubo nggak apa-apa. Untung dia nggak apa-apa. Tapi tuanya tuh kadang suka sakit pinggang kalau kucing yang Pendek. itunya. Hati-hati nanti. Iya, iya. Tapi kayaknya masih muda ya? Dia. Iya.
Masih Lucu setahun. banget kucing kamu. Ada Bamil, ada apa lagi? Ada BSH Blue. British Shorthair. Iya. Yang blue. Yang Yang blue. Russian blue atau yang kayak abu-abu Apa ya? gitu? Abu-abu, full abu-abu. Lucu. Lucu banget. Wah. Dia tapi paling mana ini ya? kan? Dia Paling bodoh amat kan? paling bodo amat. Iya, nyebelin. Iya, dan dia penghuni kamarku selamanya. Jadi aku tidur sama dia all the time. Oh iya. Iya. Kamu tidur sama Oh, dia? tapi aku di sini ternyata maaf banget. Oh, iya. Itu lucu banget. Ih, lucu banget. Lucu banget. Lucu banget palanya. Kalian harus Dari palanya. bawah. Semua orang selalu salfok sama kepala dia karena dia emang besar kepala. Iya, emang kepalanya besar sih. Iya, dia kebanyakan Impor dikunci. dari Rusia kah atau Enggak. emang dari sini berarti? iya. Anakan lokal ya. Iya. Lucu sih Tiara, nggak bohong gue. Lucu banget ini. Coba. Ini pas Agustus kemarin fotonya. Oh, jadi bunga matahari. Iya, itu mukanya lagi stinky face kayak habis nyium bau yang nggak enak terus mukanya gitu kan suka gitu kucing. Lucu. Iya. Aku selalu excited. Itu tuh lucu sih. Ah, kalau dia tinggal di kamar, selalu di kamar kamu, berarti bokernya di mana? Ada litter boxnya Di dalam kamar. di dalam kamar. Itu nggak bau itu? Enggak, aku pakai yang elektrik yang otomatis bisa ngebersihin sendiri terus ada wanginya juga. Ada yang kayak gitu. Kak, Aku nggak tahu, aku punya kucing, aku nggak Sumpah. tahu. Iya. oh my god. Aku cuman pasir doang karena aku pakai juga lagi. Enggak, itu kayak gimana itu? Pasir juga kan? Isinya pasir. Dia kayak bentukannya kayak mesin cuci gitu loh gini, bulat gini. Wow, gede ya? Enggak terlalu kok. Ada bolongannya atau Ada kayak buat kucing masuk? Masuk, heeh. Oh, jadi ketutup. Enggak ketutup, enggak ada tutupnya. Oh, oke. Biar dia bisa kapan aja masuk. Kucing masuk, dia boker, dia keluar, terus Keluar, apa? otomatis dia Nyerok gitu? Iya kayak muter, terus pipisnya akhirnya ke saring, masuk ke plastik. Ya begitulah kerja ya mesinnya ya. Langsung ke plastik. Jadi tinggal kita ambil plastiknya, kita buang. Iya. Oh my god, gue harus punya itu. Dan wangi Kak, itu bisa di setting. Wanginya apa? Maksudnya wangi enggak sih kayaknya wanginya apa? Kayaknya enggak deh. Pokoknya bisa wangi deh. Oke. Oh, jadi kamar kamu nggak bau dong? Enggak. Dan kucing yang tidur sama kamu hanya dia? Iya. Karena dia nggak mau berteman sama siapapun. Kecuali betina. Wow, langsung birahi dia. Sorry. Lucu banget. Lucu banget dia. Siapa namanya? Moi. Iya. Kesayanganku banget. Ya ampun. Lucu. Udah berapa tahun umurnya? 2 tahun. Baru 2 tahun. Ya, mau 3 tahun. Udah pernah merasakan kehilangan kucing nggak? Tapi Udah. umur berapa? Karena tua atau karena sakit? Karena sakit. Duh. Jadi sebelum Moi ini ada, itu aku sebelumnya dapat persis kayak Moi. Dia masih umur 3 bulan. Lucu banget dari awal perutnya udah gendut. Kirain emang gendut. Iya. Ternyata itu sakit. Padahal ada surat dokter. Ada pasportnya juga. Semuanya iya? maksudnya itu kayak kelihatan kucing mahal gitu. Belinya juga lumayan tuh ya. Iya. Lumayan mahal lah ya. Terus Gendut ternyata apa? Tumor kah atau cairan? FIP. Atau? Wow, kucingku juga mati karena FIP. Ya. Tapi dia hidupnya cukup lama dia. Karena FIP. FIP-nya sakit FIP-nya cukup lama gitu sampai akhirnya meninggal dia. Ya ampun. Jadi memang aku tahu dia punya kondisi itu, ngerawatnya juga hati-hati. Akhirnya metong juga sih. Mati juga. Oh my god, ini sedih banget. Itu kalau perut udah gede mah udah selesai sih. Karena dia FIP-nya bukan yang FIP kering, FIP basah. Jadi full cairan di perutnya waktu di X-ray. Sedih banget. Itu cuman bertahan sebulan Di rumah? di rumah. Aku nangisnya wah. Itu gila sebulan banget. kamu udah nangis kejar gitu, udah nangis banget gitu. Iya. Ih, Karena kamu dia mau bayangin. sama aku. Kau bayangin kucingku udah belasan tahun itu, aduh aku nggak Oh bisa. my God. Nggak bisa. Kayak aku nggak melihara kucing lagi deh. Gara-gara nggak mau ngalamin lagi. Sedih banget sih kehilangan kucing. Nah anakku tuh lagi minta ragdoll, kucing ragdoll. Ah lucu. Cuman aku masih belum bisa meyakinkan diri melihara kucing baru. Oh jadi nggak ada kucing? Ada. pengen Tinggal yang sisa-sisa aja. Oh Kan belum mau soalnya nambah. satu-satu udah mati karena tua. Oh. Yang ini mati tahun depan sini mati umurnya 14, 13. Iya sisa waktu kita sama dia tuh cuman segitu belasan tahun doang umurnya dia. Kamu nikmatilah bersama si Moi itu. Iya sama semuanya.
23 kucing itu. Terus ada apa lagi di lantai yang bersama dengan si siapa? Burung itu. Yang Lantai merak. 2 ya? Ya, yang lantai 2. Heeh. Udah sih, burung, Berarti itu cincila, semua- ada gecko. Gecko. Gecko tuh kayak tokek tapi Kayak gede. tokek. Ya. Bisa putus juga buntutnya? Bisa, itu waktu itu salah satu kucing aku ada yang mainin dia terus panik, buntutnya putus. Oke. Oh, itu bisa itu kucing mau makan biar ada yang lain. Nah, nggak tahu itu. Itu pas aku lagi nggak di rumah. Wah, kamu ternyata pecinta hewan juga ya? Banget ya, lumayan, ternyata ya? banget. Wow. Suka banget. Tadi kucing siapa namanya? Cookie, 8 tahun. Aku kasih treats. Dia suka. Iya. Aku kasih treats, dia suka. Dia tapi beringas dia preman dia. Kelihatan sih. Kelihatan ya? Kelihatan. Galak banget dia jadi kucing. Masa sih galak? Iya kalau misalnya ada kucing baru cuman dilihatin terus kucingnya ini. Terus Tio kan ada anjing juga kan di sini. Iya. Si anjing lo takut ya sama Cookie ya? Si kacang takut. Digebukin. Oh my god, kucing ngebuk tuh lucu banget Iya. loh. Digini nih, Dia digini miring nih. dulu. Kadang diikat di tiang listrik tuh. Oh my god. Itu baru EA ya. Oke, nah terus kamu ada showcase buat album terbaru November yang lalu. Iya. Bulan lalu ya. Album terbaru kamu namanya Edelweiss. Edelweiss. Itu kenapa judulnya Edelweiss? Itu dari bunga ya kalau nggak salah ya? Iya, karena itu bunga abadi kan. Ya, aku berharap seperti doaku semoga lagu-lagu aku yang di album itu bisa abadi juga didengar. Wah. Gitu. Setelah album keluar, berarti kamu sibuk promoin lagu baru, manggung, atau memang sembari ngerjain lagu-lagu baru buat next project kah atau gimana? Aku fokus ke album baru sih. Berarti belum ada penciptaan karya-karya baru tuh belum ya? Karena baru kemarin juga kan keluarnya ya. Iya, sambil lah diam-diam. Tapi belum rekaman, belum ada kayak gitu lagi. Apa bisa kamu ceritain dari album kamu si Edelweiss ini? Bahwa ini usaha kamu untuk pembedanya di mana dari album-album sebelumnya atau lagu-lagu sebelumnya? Edelweiss ini tuh aku sangat banyak ikut campur di dalamnya. Oke. Beda sama album aku yang pertama. Ini album aku yang kedua. Jadi Oke. album yang pertama dulu aku masih banyak ngikut arus aja gitu kayak oke Tiara nanti gini-gini nih ya, oke ini ya, oke. Kalau sekarang aku lebih ini kayak otaknya di aku gitu. Aku mau kayak gini, aku mau yang kayak gini. Jadi semuanya itu approve dari aku. Wah. Semuanya juga aku yang mikirin. Jadi aku ngerasa ya aku cukup bangga sih bisa bikin 8 lagu ini bareng sama orang-orang yang keren juga kayak ada Papa Yofi, ada Kak Anmes juga, ada Kak Bianca Dimas. Oh iya, Jadi- mereka lagunya lucu-lucu ya? Iya lucu-lucu. Bianca Dimas lucu-lucu banget. Iya aku suka. Itu ada salah satu lagu aku di situ yang diciptain kita bareng-bareng. Judulnya Penenangmu. Oke. Itu enak banget. Aku lagi suka bawain lagu itu terus. Oh iya? Penenangmu. Iya. Kalau mereka gaya bikin lagunya gimana? Aku kenal mereka juga cukup lama sih. Oh ya. Kayak mereka apa gitar dulu kah sama kamu masuk ke workshop bareng atau? Lagu ini tuh sebenarnya udah ada di draft mereka. Oke. Tapi belum selesai. Jadi aku dikasih tahu itu demonya. Terus gitaran kita rombak lagi, kita bikin liriknya beberapa. Terus bikin nadanya juga karena bridge-nya waktu itu belum selesai. Oh, belum ada bridge-nya. Terus kita bikin bareng. Jadilah ini judulnya Penenangmu, itu enak banget. Aku suka banget lagu itu. Berarti, Sweet. Berarti yang kedua ini tuh memang apa yang ada di kepala dan hati kamu ya? Iya. Jadinya di album ini ya? Iya, aku merasa di sini aku lebih jujur sih sama perasaan aku. Berarti pelajarannya dari album satu apa? Bahwa kamu harus lebih genuine dan jujur di dalam berkarya gitu. Iya benar. Aku suka banget sama musisi-musisi yang jujur sama perasaan dia. Kayak apapun yang dia rasain dia terima gitu. Aku suka. Tapi sekarang ini emang eranya musisi ke arah situ ya? Iya. Dimana yaudah kita cerita aja. Lo Iya, ngerasain apa? Lo ceritain gitu. Iya. Kalau zaman dulu kalau kita lihat, ya liriknya tuh lirik cinta. Iya. Tapi kayak ya udah universal aja ya. Benar. Kalau sekarang tuh banyak yang spesifik. Lebih tuh. spesifik, benar. Oke. Iya, aku suka itu. Di antara semua lagu di album Edelweiss yang menurut kamu susah banget buat ditulis karena terlalu genuine dan jujur, ada nggak? Ada. Yang mana tuh? Dengar. Dengar. Ya, judulnya Dengar. Itu tentang apa? Itu aku tulis pada saat aku lagi fase yang paling down. Oke. Aku rasa.
Dan aku sebenarnya aku pengen ceritain tentang netizen gitu, kayak tolong dengerin aku yang aku juga sama kayak kalian gitu sebenarnya. Ya itu. Manusia. Oke. Aku bisa ngerasain capek, aku bisa ngerasain sakit, mungkin aku juga pernah berperilaku salah atau gimana. Cuman aku bungkus kata-kata itu dengan cinta. Jadi sebenarnya ya itu sebenarnya buat mereka, tapi aku bungkus tentang cinta gitu. Oke, tapi kegelisahan itu soal lo dengerin gue juga lah daripada lo ngemeng-ngemengin gue. Iya. Oke, wah Itu dalam judulnya juga dengar. ya. Lumayan, itu aku sambil nangis juga sih malam itu. Nulisnya sambil nangis atau rekamannya sambil nangis? Nulisnya sambil nangis. 2 jam jadi itu lagunya. Dan Oke. ternyata besoknya aku datang bulan. Mungkin itu salah satu penunjang emosional masuk ke dalam lagu itu, ya nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, gak apa-apa sih. Coba kalau berhenti sampai tadi itu cakep sih, begitu. Besoknya aku datang bulan, oh, oke. tapi menarik sih, itu tulus sih, tulus dan jujur sih. Ya. Kalau purely bikin sendiri ada nggak yang musiknya kamu, liriknya kamu, pokoknya semua Tiara gitu, terus langsung kasih produser habis itu. Kalau musik, kebetulan aku nggak bisa main alat musik, Oke. jadi aku bikin nadanya dari voice note aja. Pakai voice note Di HP dinyanyiin. gitu, dinyanyiin, Terus? ham gitu, atau sama liriknya kalau misalnya liriknya udah ada. Itu yang lagu dengar itu aku sama judulnya Kalah Lagi. Ya itu juga aku yang bikin. Itu kamu pakai voice note doang? Iya. Kok bisa? Oh enggak, Kalah Lagi itu aku bareng bikinnya sama Mas Kitut. Jadi dia, pokoknya aku minta, Mas bikin deh instrumen yang rasanya kayak lagu galau Indonesia banget gitu, kayak makanan orang Indo tuh ini gitu aku bilang. Terus dia bikin, ya udah langsung spontan uhuy aja. Di situ dia main, terus aku bikin nadanya di situ. Rekam jadi demonya. Terus aku bikin liriknya. Kalau yang kayak dengar kan, kamu kan voice note sendiri tuh. Dapat nadanya tuh dari mana? Kamu lagi bengong terus tiba-tiba muncul sendiri atau nyari-nyari? Lagi bengong, itu tiba-tiba muncul. Oke. Gitu. Kayaknya itu aku habis bersihin makeup deh. Lagi habis bersihin muka, terus tiba-tiba ada feeling itu aja. Terus aku langsung catet, langsung rekam. Gitu ya. Jadi inspirasi tuh datang bisa Dari mana aja? kapan aja di mana Iya. aja. Seringnya pas boker. Baru udah bagus loh itu tadi pas. Oh ya udah, ntar dikat aja ya orang-orang TikTok. Saya situ aja. Kalau mau diklip. Iya. Seringnya pas lagi boker. Ya Iya, pas itu mandi gitu lah ya. Di kamar Iya. mandi ya. Kenapa ya kalau di kamar mandi tuh inspirasi kayak Ada suka datangnya- muncul di situ kan? Iya, karena mengalir kali, ada air mengalir, ada apa. Ya kalau mau disambung-sambungin mungkin ya. Iya, boleh sih kalau mau dipaksa-paksain ya. Iya. Oke, nah single Edelweiss berarti udah ada yang keluar kah? Atau ada yang lagi kamu bikin video klipnya? Ada yang bisa diceritain nggak buat orang-orang? Edelweiss ada 8 lagu, dia lagunya udah rilis semua. Oke. Ada 1 video klip yang paling baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari yang lalu. Kayaknya. Hari Jumat ya pokoknya, hari Jumat kemarin rilis. Lagu yang mana? Judulnya Cinta Seperti Aku. Cinta Seperti Aku. Iya, itu ciptaan Lale Ilmanino. Oh wow, itu juga bagus-bagus ya mereka. Ya, In Lale Ilmanino We Trust ya. Gokil. Itu lagunya enak banget Cinta sih. Seperti Aku. Iya. Nah kalau kayak mereka kan, Lale Ilmanino itu kan udah sering bikin lagu ya buat banyak sekali orang gitu. Gimana cara masukin sidik jadi kamu juga di lagu dari mereka? Kamu cerita juga kan mereka atau? Iya, kita workshop. Oke, supaya itu tetap punyanya Tiara gitu ya. Benar, itu masih aku banget. Dan kadang mereka udah hafal sih tipe suaraku kayak gimana, jadi mereka mungkin udah bikin duluan lagunya, pas workshop tinggal di present kayak ini lagu cocok banget menurut aku sama Oke. suara kamu gitu. Ceritanya apa? Cinta Seperti Aku. Cinta Seperti Aku tuh ceritanya kayak aku udah ngasih segalanya ke kamu, tapi kamu tetap bohongin aku. Wow. Jadi kamu mau cari di mana aja juga nggak ada cewek yang cintanya seperti aku. Idih. Apa tuh? Gelo. Oh gelo. Oh, iya. Iya, agak delay itu gelonya. Sorry. Lagu tentang 25 kucingmu ada nggak? Aduh, mungkin next time ya. Enggak, belum Mungkin next kepikiran single ya. ya. Belum kepikiran. Soal Moi ya. Moi. Iya kan? Aku Masih ceritanya ada tuh. apa ya? Masa
Soalnya dia kerjaannya tiap hari birahi doang. Mas aku judul lagu birahi. Birahi seperti kamu. Birahi seperti Moi. Birahi seperti Moi. Kan Oh Moi my kerjanya God. birahi. Tapi dia kan nggak tahu ya aku bikin susah payah lagu buat dia. Dia bakal merasa sama saja. Oke, ini terakhir buat Tiara, apa next project kamu yang bisa diceritain? Tadi kan udah ada video klip 2 hari kemarin baru keluar. Iya. Ada lagi yang bisa di-share mungkin buat teman-teman yang nonton? Aku akan ada sesuatu yang menarik, tapi masih belum bisa spill lagi banyak-banyak. Soal apa? Musik, film? Musik, Oh, musik. musik. Jadi ada sesuatu yang baru nanti. Tapi belum bisa di-spill. Oke, tungguin aja. Iya, pokoknya mirip-mirip lagu aku yang bahasa Inggris itulah, Flip It Up, Ngeluhi gitu-gitu. Oke. Good luck Tiara, makasih udah mampir ke sini. Terima Thank you kasih. semuanya.